Orangnya luar biasa. Punya hobi naik sepeda. Siapakah dia? Ini dia, Reisa. Halo semuanya. Ini ngeliatnya kamera mana nih? Mana yang aja? Yang itu. Halo. Saya Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Gue manggilnya Ica apa Reisa ya? Kayaknya Reisa aja Oh, deh. Reisa aja. Iya. Oke. Sehat Reisa ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anda gimana kabarnya? Alhamdulillah pernah baik sebelum dia meninggalkan aku untuk orang lain. Memang pedih sekali itu ya. Jangan curhat. Enggak. Ini saya yang di podcast apa Anda yang di podcast? Iya. Nah ini spesial di episode kali ini gue tukeran tempat nih sama Reza. Jadi pengen coba suasana yang baru. Iya. Ngomong-ngomong katanya pernah dari Singapura apa jualan daun di Singapura ya? Alhamdulillah tanaman bukan daun doang. Ya, jadi gua apa saya apa aku enaknya gimana nih? Oh terserah ya. Jadi enaknya. Aku kali ya lebih Oke. ya. Jadi aku udah pernah. Aku kemarin sebenarnya 12 tahun tinggal di Singapura. Wih, lama sekali. Iya, dan baru aja balik lagi ke Jakarta buat for good minggu kemarin. Itu wajib sekolah tuh 12 tahun. Iya. Iya, 12 tahun di sana. bener. Jadi dari kuliah di sana. Iya, dari kuliah tahun 2012. 2012 sampai 2024. 2024 betul. Dan ini baru balik lagi ke Indo. Iya. Oh, ada yang berubah nggak? Dulu gedungnya kecil, sekarang gedungnya besar gitu pas datang ke Indo nih. Jalanannya aja makin jeblos. Musim hujan. Iya, makanya. Itu ngapain di sana tuh? Jadi selain kuliah, 3 tahun itu aku kuliah. Terus sisanya mencari uang. Mencari kerja, uang. Iya. Oh. Kerjanya apa? Kerjanya jadi aku kerja di suatu perusahaan retail Jepang. Bukan lumayan besar tapi besar ya. Kayaknya terkenal ya. Terkenal ya. Terkenal. Kalau ada yang disapa-sapa pas masuk ke tokonya, itu pasti udah tahu deh itu di mana. Jadi aku kerja di bidang ke operationalnya. Jadi aku sebagai manajer. Di yang terakhir adalah manajer di flagship store-nya dia. Ada di Orchard. Ya, gitu. Jadi pekerjaan ini udah 9 tahun. Ya, jadi dari 9 tahun itu aku mulainya dari manajemen trainee. Oh, dari benar-benar dari bawah lah katakanlah gitu ya. Dari bawah lah, terus habis itu di train jadi store manager, terus akhirnya aku alhamdulillah naik jabatan, pernah jadi area manager juga, ngebawahin beberapa toko di Singapura. Terus yang paling terakhir aku jadi deputy manajernya di flagship store. Wih, berarti sering-sering keliling kota ya? Iya betul. Tapi kan cuma Singapura ya. Iya. Kayaknya jaraknya 10 menit, 15 menit doang. Nah, kota-kota apa yang banyak duitnya? Kotak amal. Bener? Iya bener. Kok dia bisa tahu ya? Jujur itu tiba-tiba langsung ke ini loh. Oh. Belum pernah dengar sama sekali. Iya keren. Nggak kayak temen kamu tuh. Oh siapa ya? Iya dia agak-agak Lola. Apa? Lemah otak. Untuk yang namanya tidak bisa disebutkan, tapi Azizah, disebutin. Gitu. Oh benar ya jadinya. Iya benar. Cerdas nih, orang cerdas nih teman-teman. Luar biasa nih. Nah itu kenapa dengan jabatan yang sudah tinggi itu ya, kan bagi seorang wanita wah udah luar biasa ya menurut pendapat orang lain lah pastilah ya, apalagi dari mata seorang cowok nih luar biasa gitu. Tapi kenapa memilih mundur gitu dan balik lagi ke Indo, malah sekarang jadi pengangguran karena duitnya masih banyak sih ya, jadi belum habis-habis nih. Amin ya Allah, masalahnya enggak. Jadi lebih tepatnya kenapa memutuskan untuk keluar dari Singapura dan resign itu karena aku nggak merasa diriku berkembang gitu. Jadi pertama faktor dari lingkungan kerjanya nggak bikin aku develop diriku sendiri, kayak segi pola pikir, segi gimana cara aku menghadapi suatu masalah dan segala macam gitu. Jadi turning pointnya adalah ketika aku pengen coba untuk cari pekerjaan yang baru. Itu agak susah
karena aku udah hampir 9 tahun di company ini. Dan 9 tahun di company itu tuh cara pikirku tuh bener-bener plek dari company ini, karena benar-benar aku belajar dari awal di company ini kan. Jadi semua cara berpikir, cara solve isu-isu segala macam menurut company ini. Gitu. Nah, jadinya aku mikir kayaknya ini kesempatan buat aku untuk harus coba belajar yang baru lagi, kayak gitu. Makanya aku putusin buat resign. Terus insya Allah kalau misalnya semuanya lancar, aku mau ngelanjutin master S2. S2? Iya. Di luar lagi? Insya Allah, kalau visanya keterima. Amin. Kita doakan nih mudah-mudahan. Amin, ya Allah. Gampang lah jalannya gitu ya. Amin. Tapi kan sayang banget gitu. Aku sama kamu. Istrinya mana nih istrinya? Nggak, maksudnya sayang gitu dengan 9 tahun kan bukan waktu yang sebentar gitu ya. Terus punya jabatan sudah tinggi dengan alasan yang menurut orang lain mungkin nggak banget gitu dengan alasan kayak gitu untuk keluar gitu, Sa. Tapi salah satu hal, tapi oke, misalnya emang menurut pandangan orang lain itu sangat sayang. Tapi kan aku yang ngejalanin tiap hari ya. Kalau misalnya aku udah ngejalaninnya tiap hari mumet terus, terus habis itu yang bikin aku jadi stres dan segala macem, atau nggak sampai stres sih, tapi cuman nggak ada push buat melakukan sesuatu, buat menjalani itu kan bener-bener hampa ya rasanya ya. Kan? Kayak nggak ada dia gitu ya. Iya, makanya bener banget itu. Tapi orang tua mendukung terus. Alhamdulillah. Dengan keputusan keluar gitu ya. Kan gaji udah settle kan. Waduh, udah nyaman lah gitu. Iya, alhamdulillah sih dari dulu. Makanya aku bersyukurnya adalah orang tuaku selalu ngedukung keputusanku. Tapi yang selalu yang aku pelajarin dari mereka adalah setiap keputusan yang diambil harus take responsibility on it. Jadi harus selalu dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, jangan tiba-tiba mundur. Emang sekarang aku mundur lah ya ibaratnya, tapi kan udah di suatu tahap yang mungkin emang ini saatnya aku untuk mundur untuk ke depan yang lebih baik. Kayak gitu sih sebenarnya aku ngelihatnya ya. Dan mereka mungkin juga ngelihat hal itu juga untuk aku lebih berkembang, ya kenapa enggak gitu. Keren sih. Iya. Nggak kayak kita nih. Berhenti tiba-tiba. Iya. 9 tahun kerja, independen terus berhenti kerja. Jarang kan yang Iya, jarang ya. Kita aja yang udah 6 tahun aja, ya mau kerja apa lagi ya? Mau kerja apa lagi? Gua mau kerja di mana? Gua mau ngapain? Ya udahlah di sini aja gua rawatin aja jadinya gitu. Ya akhirnya sampai 10 tahun, 15 tahun dengan tempat yang sama, posisi yang sama, dengan pekerjaan yang sama, udah di situ aja. Tapi kan tapi mereka udah mungkin anak makin bertambah gitu, ekonomi, tapi dia masih bertahan gitu. Ini apa ya? Kerbalik banget lah dengan budaya di sini ya gitu ya. Tapi menurut aku juga itu ada salah satu faktor environment juga dari lingkungan kan. Mungkin kalau aku kenapa aku bisa mengambil keputusan yang kok tiba-tiba resign selama 9 tahun. Karena mungkin sekarang aku masih tanggung jawabnya buat diriku sendiri. Kan kalau misalnya Bapak ini kan udah banyak buntutnya gitu kan. Ya mungkin belum banyak baru satu. Saya kan tetap ibaratnya kayak bekerja emang untuk keluarga kayak gitu. Makanya ya udah kita harus tahan, harus lebih baik lagi mungkin ke depannya kayak gitu. Kalau aku mungkin maka dari itu sih menurut aku, karena ibaratnya aku masih single. Iya. Jadi ya udahlah, coba aja lah kayak gitu. Serius masih single? Masih. Nggak percaya. Masa sih? Iya, nggak percaya. Kenapa memilih single sih? Ya belum dapat aja, gimana dong? Enggak, bukannya nggak dapat kali. Mungkin banyak yang udah mau masuk gitu. Cuman ditutup-tutupin kali atau diusir-usirin, udah di depan pintu diusir-usirin gitu kan. Enggak. Berarti hatinya selalu terbuka. Hatinya selalu terbuka, tapi mungkin sekarang lebih selektif. Iya, karena sudah tahu experience yang dulu, jadi mungkin kita lebih tahu sebenarnya yang kayak gimana yang cocok ke akunya untuk
masa depanku juga gitu. Berarti udah kenyang gombalan-gombalan ya. Kenyang banget. Jadi terakhir punya cowok di sana? Ya ada lah pokoknya. Apa LDR nih? Oh enggak ya? Enggak ya. Sudah tamat. Sudah tamat ya. Dan usia kan sudah masuk usia matang ya gitu. Matang diangkat dulu dong dari kompor. Ntar gosong. Dia usia matang dalam arti untuk wanita tuh udah usia matang lah untuk menikah gitu. Tapi sekarang aja masih single gitu, dan bahkan sudah berniat mau kuliah lagi di luar gitu. Dan misalnya 2 tahun di sana ya. Terus nyoba lagi kerja di sini gitu. Nah, itu jadi habis untuk karir aja dong. Percayakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu di tangannya dia. Tapi makanya aku bukan orang yang untuk soal pernikahan tuh kejar target gitu. Dulu pas masih pacaran, yang benar-benar baru pacaran pas awal kuliah, punya target kayak cewek-cewek Indonesia biasalah, umur 25 Iya, gitu. iya. Tapi tiba-tiba 25 udah kebablasan nih. Ternyata nggak apa-apa gitu. Baik-baik aja sebenarnya, belum nikah juga kayak gitu. Ya udah sih, jadi jalanin aja. Kalau emang ketemu yang cocok di jalan pas lagi kuliah juga atau lagi cari kerja, ya kenapa enggak? Kalau emang itu jodohnya ya udah. Emang tipe lu kayak gimana? Gak muluk-muluk sih sebenarnya. Kayak agamanya bagus, keturunannya seiman, bagus gitu ya. Itu mah luar biasa. Gitu. Sebenarnya gak muluk-muluk. Gak muluk-muluk. Yang penting seiman. Yang kedua gimana ya? Dia bisa jadi imam yang baik lah sebenarnya. Karena kan sekarang banyak cowok yang nggak bisa ngambil keputusan. Kayak kita cewek yang lebih dominan. Sebenarnya aku emang punya sifat itu sebenarnya Karena mungkin aku udah lama independen dan hidup sendiri. Jadi misalnya memutuskan apa-apa, biar cepet ya udah nih gue aja yang mutusin kayak gitu. Tapi aku pengen cowok yang bisa lebih dominan daripada aku. Gitu. Dan proaktif juga orangnya. Aktif gitu dalam aja. hal apa nih? Proaktif dalam contohnya. Iya, contohnya. Misalnya nih kayak jalan-jalan gitu. Ini benar-benar simple banget sih. Tapi dari sini kita bisa ngelihat quality orang menurut aku ya. Dan dari experience yang hubungan yang pernah aku jalanin dulu. Misalnya kayak misalnya ada cowok A yang misalnya hari Sabtu gitu, misalnya jalan-jalan mau kemana nih, dia nggak tahu kayak gitu kan. Masa aku juga yang yaudah kita kesini gue udah book bla bla bla. Tapi ada cowok B yang yaudah hari ini hari Sabtu kita kesini aku udah book kayak gitu kan. Enak, gitu. Jadi maunya to the point. To the point, enak, nggak usah basa-basi, satset. Iya, gitu. Kayak tagline apa tuh ya? Satset. Iya gitu. Oke, jadi santai aja, mengalir aja. Santai aja sih, ngalir aja sih. Nah, tipenya nanti kan gini. Kalau kata orang tua dulu itu saya, yang penting milih jodoh itu asal aja. Oh gitu. Iya, asal agamanya bagus. Oh iya. Asal keturunannya baik gitu ya. Asal akhlaknya baik gitu. Jadi asal aja nanti kalau ketemu orang itu ya. Iya. Jadi asal aja gitu. Sip, terima kasih wejangan ya Bapak. Dan juga kalau kata engkong dulu nih ya, kita ngomong ya, lu kalau nyari bini cari itu yang latar belakangnya luas. Kita berpikir tuh latar belakang luas, setahu gua latar belakang bagus itu, ternyata latar depan gitu halamannya, terasnya luas, belakangnya juga luas. Jadi kalau lu mau hajatan gak perlu kemana-mana, enak kata dia gitu. Gak usah ini gedung ya. Iya, di situ aja katanya gitu. Pemikiran orang tua dulu gitu. Iya. Tapi orang tua nggak sama sekali nggak ada tuntutan gitu. Kamu nih udah besar loh gitu, udah usianya udah kepala udah masuk. belum sampai kepala 3 ya, tolong ya. Ya gitulah, maksudnya perempuan gitu kan. Udah orang tua udah ngomong kayak gitu, terus papa mau nimang cucu nih gitu, nggak ada kayak gitu seorang tua gitu. Alhamdulillah jujur orang tuaku santai ya, nggak pernah kayak nuntut sih sebenarnya mereka. Santai banget. Iya, nggak pernah. Maksudnya pernah sih kayak misalnya nanya jodoh tuh dicari, bukan cuman
ikhtiar tuh dicari juga, cuman bukan nunggu. Iya, gitu, iya, ya. Tapi ya udah, bukan yang sampai kayak Kak umurnya udah segini, terus habis itu kapan nih kayak gitu. Enggak sih, alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah tuh. Iya makanya. Pada anak orang tua 2 perempuan semua lagi ya. Iya. Iya, dari mana dia ininya ya? Adekku baru nikah. Oh, dilangkain dong. Iya, tapi ya nggak masalah kalau menurut aku gitu. Oh. Iya sih. Baru nikahnya tahun ini? Tahun ini banget. Tahun ini banget. Tahun ini oh, banget. Jangan-jangan pulang karena menikah. Adik menikah. Kemarin pas dia nikah aku juga balik. Oh, bukan alasan itu aja ya. Enggak. Gimana rasanya dilangkain tuh? Alhamdulillah nggak keinjek pala. Nggak keinjek ya, iya. Kalau dilangkain biasanya utang darah ya, harus langkah balik. Biasanya harus langkah balik tuh. Iya. Enggak sih, biasa aja beneran. Biasa aja ya? Iya, biasa aja. Oh. Gimana ya? Emang biasanya kalau dilangkain ada perasaannya gitu ya? Perasaannya tuh nggak enak gitu. Ya, kayaknya gue gimana ya, nggak laku gitu. Iya. Terus udah gitu kalau di sini itu ya, budaya di sini biasanya minta uang pelangkah. Oh. Atau misalnya gini ya, Kak, aku duluan yang nikah ya, gitu ya. Misalnya izin sama kakaknya. Kakak mau apa gitu, dia sampai ditawarin kayak gitu loh. Adek gue kagak kayak gitu. Dia harus nonton podcast kali ya. Iya. Soalnya ya? banyak di sini, apalagi ya ini sekedar mitos ya, tapi entah benar atau enggaknya. Kalau misalnya anak perempuan itu dilangkain sama adiknya, itu jodohnya lama lagi ya gitu. Mungkin kali ini. Berarti kurang pesangon dari adekku ya, berarti ya. Ya tapi kan itu sekedar mitos ya. Sekedar mitos. Artinya kita juga nggak bisa mendahului takdir Tuhan. Iya, betul gitu kan. Kalau begitu kan berarti udah mendahului takdir Tuhan ya. Iya betul, makanya. Tuhan kan udah dari kita masih di buayan gitu ya. Ini jodohnya, ini ya gitu ya. Jangan-jangan jodohnya belum lahir kayaknya. Mungkin. Iya, kayak Sayyidah Hadijah kan 40 tahun. Iya. Nabi Muhammad 25. Iya kan bisa 20 tahun bener. Iya. Bener, bisa aja kan ya. Iya, makanya. Ya nggak masalah sih. Tapi masalahnya Sayyidah Hadijah itu sudah menikah dan punya anak ya. saat itu pas menikah Nabi Muhammad itu. Nah ini kan masalahnya lu sampai detik ini aja cowok aja masih belum, bahkan mau meniti karir dulu. Iya benar. Ada sih anak satu di rumah. Anak kucing. Iya benar banget. Kali ini tebakannya gue satu sama kita. Bener banget. Nah berarti kalau misalnya selesai nanti sudah kuliah nanti ke sana ya, balik ke sini. Itu mau kerja di Indo atau tetap di luar? Kalau misalnya kan, kalau sebenarnya pengennya stay di sana sih. Ya, gitu. Wah berarti nanti nikah di sana dong? Ya kalau dapet jodohnya orang sana ya nggak masalah. Tapi kan maka dari itu sekarang urusan buat kayak visanya agak sedikit lebih strict. Jadi makanya agak lebih susah untuk cari kerja dan segala macam. Jadi tergantung itulah, kita lihat kemana harus membawa. Jadi yang penting kalau misalnya buat aku sih berusaha aja dulu. Berusaha apanya? Berusaha untuk melakukan yang terbaik di setiap aspek kehidupan. Iya. Tapi gini loh saya, bagi kami nih misalnya kaum laki-laki melihat perempuan yang sudah tinggi gitu, kan kita mau deketin aja minder, Sa. Oh gitu ya? Iya, minder karena kita misalnya dalam posisi kita taruh masih di tingkatan 2, sedangkan kamu kan sudah di tingkatan 8 gitu. Gimana kita mau ngedeketinnya jauh gitu? Ya, berarti maksudnya semakin kamu tinggi gitu ya, makin cowok-cowok di bawah nih akan minder buat deketinnya dong. Jadi harus gimana? Berarti harus sama gitu. Sedangkan misalnya satu sisi cowok tuh padahal suka banget sama kamu gitu kan ya, tapi nggak berani buat deketin. Ya berarti dia harus beranikan diri aja. Itu salah satu kualitas loh yang dilihat, iya kan? Iya. Benar kan? Iya. Sebenarnya nggak perlu dia juga yang harus udah settle mateng atau gimana segala macam, kayak jabatannya harus tinggi, asal dia bisa ngasih lihat kalau misalnya dia terus berusaha, dia punya mimpi, dia punya goal, dan gimana caranya dia untuk punya concrete plan buat achieve itu, ya aku nggak masalah. Makanya kan cari pasangan harus yang suportif dan bisa buat satu sama lain berkembang kayak gitu. Itu catat teman-teman. Itu kuncinya. Ini tadi nih tipenya, intinya gitu kuncinya. Buat Reza tuh kalau mau cari pria gitu untuk
mendampingi sampai akhir hidupnya, tipenya kayak gitu. Betul. Yang banget. penting berusaha keras, bertanggung jawab. Iya, betul. Masuk padahal gue di situ. Iya. Cuman sayang aja sih. Sayang apa? Ya? Oke, Zah. Kita ngobrol di seputaran menikah aja kali ya, seru nih kayaknya ini. Iya, soalnya kayak ada Aziza juga harus masuk nggak nih, Zah? Coba bintang tamu kedua. Nanti gantian dia. Oh iya, gantian ya. Nanti gantian dia ya. Menikah itu kan untuk perempuan itu kan punya masanya ya, saya punya masanya. Sedangkan kalau kita lihat sekarang itu banyak memang perempuan bukan tidak mau menikah. Menikah itu ya gampang lah gitu, kayak tipe model lu kayak gampang gitu ya, mengalir aja. Sedangkan di budaya kita ini umur di 25 aja itu udah diwanti-wanti banget. Udah diwanti-wanti banget, Kak, kamu sudah umur 25. Karena harga diri perempuan itu adalah dilamar. Aduh, itu dia perspektif yang salah ya menurut aku ya. Oh, salah ya? Kayak harga diri wanita tuh bukan cuma lamar doang deh kayaknya, bukan cuma nikah menurut aku. Oh. Jadi menurut aku ya. Iya. Kan kalau laki-laki itu kan harga dirinya adalah mencari nafkah. Iya, betul. Kan? Kalau misalnya ada laki-laki cuman duduk aja di rumah ngopi, ngerokok apa istilahnya? Istilahnya ada ya? Oh, ada. Mau kondo. Iya. Modal komitmen doang. Maksudnya itu Ajija. Jangan pikiran. Iya, modal kok. Jadi dia cuma komitmen doang, tapi nggak berusaha. Iya, jadi mau kondo tuh kayak gitu aja. Iya, benar. Iya, modal komitmen doang. Iya, gitu. Jadi perspektif yang salah tuh, kayak gitu. Kalau menurut aku harga diri perempuan bukan cuman dilamar doang ya. Kayaknya sedih banget. Ibaratnya kayak orang tua udah nyekolahin, udah ngedidik dari kecil sampai gede, sampai kuliah. Ujung-ujungnya cuman lamar doang kan. Kayaknya ada yang lebih luas daripada itu gitu. Kayak gimana soal cita-cita mereka, segala macam. Jadi menurut aku harga diri seorang wanita bukan cuma lamar doang sih. Itu menurut aku perspektif yang salah. Siklus kehidupan seperti itu. Jadi ya kalau udah perempuan itu sudah kuliah, udah bekerja, ya apalagi yang mau ditunggu kan? Ya dilamar dong. Ya dia bisa kerja lagi, bisa kerja terus. Ya dia bisa kerja, bisa membuat sesuatu buat dirinya lebih berkembang ya, lebih berkembang lagi ya. Pasti juga misalnya didampingi dengan berkeluarga kayak gitu kan nggak masalah. Tapi kan siklusnya nggak cuma stop. Setelah dilamar ya udah gitu, enggak dong. Jadi kan banyak juga kan wanita itu zaman sekarang udah di rumah aja, tapi belakangan ini banyak juga wanita yang berkarir gitu, sedangkan pasangannya itu mendampinginya, gitu. Jadi saling support. Iya benar. Sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya pengen jadi ibu rumah tangga. Menurut aku itu adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Ibuku juga ibu rumah tangga dan kerjaannya ya setiap hari kerja dong. Ngurusin rumah 24 jam tuh 24 jam ya kan. Nah, nggak ada yang salah. Gajinya nggak tetap lagi. Gajinya nggak tetap. Benar. Tergantung faktor X gitu ya. Faktor X. Iya, tapi ya maka dari itu jadi nggak tahu sih, menurut aku perspektif harga diri wanita cuman dinilai dari pernikahan itu salah. Salah ya. Iya. Jadi maunya sekarang pokoknya ngejar karir dulu. Ya boleh dibilang kayak gitu. Bukan ngejar karir, lebih ke mengembangkan diri lagi gitu kan. Karena kan alasan kenapa stop di titik yang sekarang aku sudah tempuh selama 9 tahun atau 12 tahun ini kan karena aku ngerasa pola pikirku kurang berkembang. Cara pikirnya agak sedikit sempit kayak gitu. Atau ada ilmu-ilmu yang mungkin sebenarnya di luar sana ada yang belum aku dapat nih. Iya. Makanya mau nyari lagi gitu. Jadi sebenarnya lebih ke self development aja sih sebenarnya. Berkembang dalam hal apa nih? Kan bukan badan ya. Kan kalau perempuan itu nggak mau berkembang ya. Nggak mau berkembang. Maunya ngurusin aja gitu. Kalau masalah badan dipersempit. Iya, dipersempit. Tapi kalau pola pikir harus diperluas. Iya, berkembangnya gitu. Gimana, Sa? Berkembangnya ya kalau menurut aku ya dari belajar lagi, ketemu orang baru, kita coba menjadi orang. Aku pernah lihat
aku lupa sih, aku dengar atau aku baca. Iya. Tapi kalau bisa kita nggak selalu jadi orang yang paling pintar di suatu ruangan. Kalau bisa kita juga jadi orang yang terbodoh di ruangan itu. Karena dari kita menjadi orang yang terbodoh di ruangan itu, kita kan pasti akan mendengar, lebih mendengar apa yang orang sampaikan. Kita jadi punya perspektif yang baru lagi. Gitu loh. Kayak kata-katanya Steve Jobs tuh, stay foolish and stay hungry Iya benar. Ya, gitu Steve ya? Jobs juga ngomong kayak gitu ya. Iya. Makanya aku pengen, ya kenapa aku coba belajar lagi, kan sekarang mungkin pengetahuanku lebih kayaknya rendah udah banyak Enggak juga, mungkin ada pengetahuan yang mungkin aku belum tahu, yang harus aku cari tahu sendiri dulu, kayak gitu. Makanya aku pengen tahu juga perspektif orang lain gitu. Jadi supaya aku bisa mengembangkan potensi diri kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti sudah berhasil ya, balik lagi kan tadi misalnya menikah di sana, tapi kan usia sudah masuk usia senja ya. Senja dalam arti bukannya sebentar lagi kembali ke alam gitu ya, bukan ya. Maksudnya iya, senja dalam arti ini dalam urusan reproduksi kan wanita itu kan punya batas ya. Kan nggak takut ke situ maksudnya aku udah usia segini nih, gimana masalah reproduksi. Sedangkan menikah itu kan kalau kita lihat ingin memperbanyak keturunan itu ya. Nah, ini masalah keturunan ini apa misalnya gue nggak mau punya anak nanti gitu. Nggak juga. Punya anak mau, jujur. Ya tapi kan makna dari punya anak itu apa ya? Makanya orang-orang sekarang banyak yang pengen child free, atau juga mungkin cara untuk reproduksi keturunan bukan gimana ya? Kita juga bisa adopsi anak. Menurut aku kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi atau sekarang bukan darah daging kan, beda. Ya. Makanya aku bilang bukan reproduksi sih jatuhnya, tapi makanya makna pengen punya anak tuh apa gitu loh. Kalau misalnya pengen bener-bener dari darah daging sendiri, ya sekarang kan bukan apa ya istilahnya ya. Zaman udah lumayan lebih canggih ya kayaknya. Soal medical peralatan dan segala macam, aku rasa makin lama bakal makin berkembang dan pasti bakal bisa ngebantu untuk usia senja gitu. Tapi kayaknya banyak juga deh orang yang nggak kesulitan untuk mendapat bereproduksi di usia 35 lebih. Kayaknya enggak deh. Banyak juga ya. Teman-teman kamu banyak gak yang dengan usia yang sekarang yang belum menikah, banyak juga ya? Banyak sih. Kalau di Singapura banyak, karena emang usia nikah tuh beda ya. Kalau di sana mungkin sekitar 32-35 baru nikah. Iya. Dan mereka juga baru punya anaknya umur segitu. Makanya pas kamu bilang kayak takut nggak bisa bereproduksi, tapi aku ngelihat sebenarnya ada bisa gitu. Iya. Makanya, dan sekarang zaman juga lebih canggih, jadi bisa dibantu medis. Ya kenapa enggak kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Dengan cara alami gitu kan. Kalau dengan medis kan mahal juga biayanya. Benar-benar. Iya, terakhir nih kita udahan aja. Enggak. Pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang mungkin ya dengan kondisi yang sama dengan Raisa ini, tapi tekanan dari luar itu kan banyak ya. Kayak misalnya kita lihat di medsos, temen gua dulu yang SD, temen SMP gua udah punya anak 3, sedangkan gua belum juga, gua masih kerja aja gitu. Pesannya apa nih? Pesannya adalah, sebentar ya, lagi merangkai kata. Pesannya gimana ya? Jangan terpaksa karena lingkungan. Jangan terpaksa karena lingkungan. Lakukanlah sesuatu dari dalam diri sendiri. Jangan ngikut-ngikutin orang. Kayak gitu. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Betul. Dan waktu itu adalah yang terbaik buat kamu. Itu menurut aku kayak gitu sih. Oke Raisa, terima kasih banyak atas waktunya dari Singapura langsung ke Tangsel nih. Iya. Ini luar biasa juga. Terima kasih banget atas waktunya Raisa ya. Nanti kita sambung lagi. Oh, boleh. Nanti sambung lagi.
Tapi jangan lama-lama, jangan jangan sesudah kuliah nanti. Susah pulang ya. Iya, susah pulangnya lebih lagi. jauh. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu Elisa, Amin. sukses buat karirnya. Amin. Nanti kita jumpa lagi di tempat yang sama. Mudah-mudahan Amin. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain ya. Mantap. Oke, teman-teman Talkes, terima kasih sudah menonton kita nih dari awal sampai akhir. Kita bicaranya masa depan tadi. Ya, mudah-mudahan tadi teman-teman yang dengan sefrekuensi Reza jangan minder ya. Tadi kuncinya. Ya, Jangan betul. ngikutin Jangan lingkungan. Jadi lakukan dari diri sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Talkes berikutnya. Siapa lagi yang kita undang? Tunggu tanggal mainnya.